Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam hari ini tanggal 8 Juni 2023. Selalu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu selalu katakan terima kasih kepada Tuhan. Bergaulah karib dengan Tuhan, saya selalu menghimbau Bapak Ibu, karena saya melakukan hal ini, yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita, Dialah juru selamat kita. Yesus adalah sentral hidup kita. Dialah segala-galanya yang menciptakan kita, yang menyatakan segala-galanya. Tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi. Itu tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Kamis malam hari ini tanggal 8 Juni 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu, kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Kita minta izin kepada Tuhan supaya kita mau berdoa, supaya nanti pada waktu tidur pun Tuhan Yesus bersama kita. Karena janji Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 2, Tuhan memberkati. Pada waktu kita tidur, kita dicinta oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan akan mencurahkan berkat asal kita mencinta Tuhan Yesus. Sebelum berbaring tidur, kita doa dulu. Sebagai bukti kita minta izin, minta belas kasihan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Pada waktu tidur tetap minta pimpinan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun keadaan kita, minta pimpinan Tuhan. Sampai kita juga masuk ke surga juga minta pimpinan Tuhan. Tuhan pimpin kita ke surga. Ya, hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. Yang penting pokoknya di atas segala-galanya tempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala di atas segala-galanya. Ya, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, karena Dia adalah sumber segala-galanya. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, besar anugerah-Mu Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Besar anugerah-Mu, haleluya, melimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin, haleluya. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Amin, haleluya. Besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Melimpah kasih-Mu, amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dan 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu anugerah Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, haleluya. Hidup dalam segala kelimpahan, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Besar anugerah-Mu,
anugerah-Mu, amin, haleluya. Melimpah kasih karunia-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, oh besar anugerah-Mu Bapa, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, haleluya. Besar anugerah-Mu, kasih karunia-Mu besar, melimpah kasih-Mu, amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah kasih Tuhan Yesus, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kekudusan. Biarlah hidup kami dibentuk oleh kasih-Mu Bapa. Roh Kudus selalu mengajar dalam hidupku. Roh Kudus mengingatkan aku selalu, agar aku selalu hidup dalam firman-Mu, menjadi serupa dengan Yesus, amin, haleluya. Besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Melimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Tuhan Yesus berkati kami semua Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah sentral hidup kami, Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kamis malam tanggal 8 Juni 2023. Saya bersama Bapak Ibu yang ada di dalam renungan firman Tuhan malam hari ini, berarti ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan kita di tempat nightclub, bukan di tempat bioskop, bukan tempat judi, atau di tempat perjinahan, bukan. Tapi kita ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan lihat loh, seperti saya di dalam kamar saya main gitar, di depan saya ini semua penuh Alkitab, saudara. Membuktikan Tuhan dia dari surga, bahwa saya serius bersama Bapak Ibu mencari Tuhan. Karena Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6 berfirman, Dia akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, biarpun belum sempurna, saudara. Masih berapa persen mungkinnya ada kekurangan kelemahan. Tapi yang penting ada kerinduan untuk makin hari makin disempurnakan. Seperti dalam pujian tadi. Biar semakin hari semakin kita bertambah di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Jauh lebih baik
ada dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Di tempat naik klub, di tempat judi, ya di tempat karaoke yang ngawur-ngawur itu. Buat apa saudara? Lebih bagus saya bersekutu dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Itu pikul salib memang, penyangkalan diri. Saya menghindar dari perkara-perkara dunia, karena Tuhan sudah pilih panggil saya menjadi hamba Tuhan untuk selalu ada di dalam rumah Tuhan, bergaul karib. Ada kerinduan saudara, karena firman Tuhan tadi katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah oleh iman. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iman saya bersama Bapak Ibu biasa makin hari makin bertambah. Kalau makin hari kita dekat dengan Tuhan, makin hari kita diisi dengan firman Tuhan. Karena iman timbul dari firman Tuhan. Biar makin hari kita dibentuk sama Tuhan. Itu bukan hasil kerjaan saya. Jangan pernah sombong, tidak ada. Saya tidak pernah sombong, tidak pernah Tuhan selalu menangis sesuai dengan pujian. Itu karena anugerah Tuhan. Tapi maksud daripada Tuhan di ayat ke-10, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ini menjadi kerinduan dari Tuhan, menjadi kerinduan kita bersama. Supaya kita senantiasa ada di dalam rumah Tuhan. Supaya kita ada selalu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab ada firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Satu hal yang kita rindu sama Tuhan. Coba saya mau baca. Mazmur 27 ayat keempat, demikian firman Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Karena bergaul karib dengan Tuhan berarti bergaul karib dengan sumber damai sejahtera. Bergaul karib dengan Tuhan berarti bersama dengan kehidupan kekal. Berarti bersama dengan keselamatan, bersama dengan berkat, bersama dengan segala galanya. Dekat dengan Tuhan berarti dekat dengan segala galanya. Dia sumber segala galanya. Untuk mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan, karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Mari kita membaca kitab Nabi Yesaya pasal 45, puji Tuhan atas anugerah Tuhan. Kita malam hari baca Yesaya pasal 45. Kalau tadi pagi pasal 44 sudah selesai, dan malam hari sebelum kita berbangun tidur, puji Tuhan, Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanan ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan menutupi raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Amin. Tuhan pakai Kores menjadi berkat untuk keselamatan banyak jiwa-jiwa. Kores itu juga berarti kita semua. Dulu kita adalah anak yang terhilang. Kita dulu tidak mengerti akan kasih karunia Tuhan. Dulu kita tidak mengerti tentang kebenaran Tuhan. Dulu bahkan orang Kristen saat ini banyak yang orang Kristen tapi tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Berjangan hati-hati loh. Jangan sampai kasih karunia itu diangkat sama Tuhan. Jangan kita mempermainkan Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan main-main saudara. Sekali Tuhan sudah panggil pilih kita, kita hargai akan kasih karunia Tuhan. Supaya kita tidak melecehkan keselamatan. Tidak seperti Esau yang menjual hak kesulungannya. Dia pikir, buat apa itu hak kesulungan? Akhirnya hidupnya tidak diberkati sama Tuhan. Beda dengan Yakub yang memelihara hak kesulungan dengan sungguh-sungguh. Yakub selalu bergaul karib dengan Tuhan. Akhirnya Yakub diganti dengan Israel, dan nama Israel kekal sampai detik ini. Dan di dalam Israel ada janji Tuhan, umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu mari kita makin hari kita mencinta Tuhan. Selanjutnya saya lanjutkan ayat yang kedua. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala-galanya sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama. Amin. Berarti setiap nama kita dikenal sama Tuhan.
Dan ada kerinduan kita supaya nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Seperti dalam Lukas 10 ayat 20. Supaya kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Menjadi kerinduan kita. Mari saudara, saya mau baca Lukas pasal 10 ayat 20. Supaya kerinduan kita, nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Karena dikatakan tadi, dikenal nama kita. Coba saya mau baca Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Bersukacita kita, nama kita dikenal sama Tuhan. Dikenal sama Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3. Orang yang mengasihi Allah itu dikenal sama Tuhan. Jadi kalau mau kenal nama kita dikenal sama Tuhan, sesuai dengan ayat ini dikatakan yang memanggil engkau dengan namamu, kita dikenal sama Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan. Coba saudara baca 1 Korintus 8 ayat 3. Orang yang mengasihi Allah itu dikenal oleh Allah. Jadi berarti supaya kita dikenal sama Tuhan, nama kita, yaitu kita harus cinta Tuhan. Dan urut-urutannya, kalau cinta Tuhan, orang itu harus taat kepada firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau kita mengasihi Tuhan, maka harus kita melakukan seluruh perintah Tuhan. Jadi harus punya sifat ketaatan, saudara. Kalau kita taat, hidup kita selamat. Karena dalam Yohanes 3 ayat 36, orang percaya mendapatkan hidup kekal, tapi kalau tidak taat akan mendapat murka Tuhan. Jadi diselamatkan, mendapat belas kasihan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Harta kekayaan yang tersembunyi akan dilimpahkan buat kita, asal kita cinta Yesus, percaya, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau selalu mencari perkenanan Tuhan. Seperti saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Itu saya ingin mendapatkan selalu perkenanan Tuhan. Ingin menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup taat. Saya tidak mau berhenti menyampaikan firman Tuhan sampai pada waktunya saya masuk surga. Kalau sudah saya masuk surga, saya tidak perlu lagi menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Saya mendengar firman Tuhan dari Yesus sendiri langsung. Kita sebagai hamba mau selalu dengar. Dan saya sebagai hamba Tuhan sini, saya mendengar suara Tuhan. Saya lakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena saya taat. Terus berikutnya ayat yang keempat. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Amin. Puji Tuhan. Saya bukan secara kebetulan. Nama saya Pastor Yakub Rahmat. Saya dengan iman itu firman Tuhan. Itu juga berarti buat saya juga. Saya imani. Hak saya dong pribadi. Saya katakan Tuhan. Oleh karena hambaku Yakub, memang saya hamba Tuhan. Cocok saudara. Dan di Israel pilihan Tuhan. Israel rohani, Israel jasmani. Israel jasmani saat ini ada negara Israel. Israel rohani, kita semua dari Israel rohani. Ingat, Bapak Ibu dari Yakub. Israel rohani adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih sama Tuhan. Kata di sini, hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Berarti kita hamba Tuhan. Kita pilihan Tuhan. Dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Maka aku manggil engkau dengan namamu. Menggelar engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Aku mau selalu mengenal engkau Yesus. Aku cinta engkau karena engkau yang cinta kita semua. Ayat yang kelima. Akulah Tuhan dan tidak yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semua itu. Ayat 8 yang terakhir. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas. Dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semua. Amin. Inilah tema kita. Akulah Tuhan. Itu firman Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara, saya. Semua dan saya adalah ciptaan Tuhan. Kata firman Tuhan tadi, hambaku Yakub, kita ada Yakub rohani. Dan kita cinta Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Besar anugerahmu, amin, haleluya. Berlimpah kasihmu, amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, haleluya. Besar anugerah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Melimpah kasihmu. Mari kita ada di dalam anugerah Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau selalu cinta Yesus dan taat kepada firman Tuhan, haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin, haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus senantiasa bersama kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Biar hari ini hari Tuhan Yesus bersama kita sampai kita nanti kelak masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.